Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Afif Fardin Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya selesaikan dengan judul memperkuat brand advocacy melalui brand image dan brand trust, efek mediasi dari brand love. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu ada latar belakang. Jadi sektor pertanian ini itu menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian baik dalam lingkup dunia, nasional, kabupaten, provinsi maupun di kecamatan. Tingginya aktivitas pertanian ini membuat banyak sekali toko-toko pertanian yang muncul, yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antara toko pertanian. Fenomena tersebut itu tercermin dalam toko pertanian Nudi Rahmat di Kecamatan Langgu, yang mana di Kecamatan Langgu ini terdapat 15 toko pertanian yang membuat persaingan di kecamatan tersebut semakin ketat. Terus bagaimana strategi apa yang dapat diterapkan untuk dapat mempertahankan konsumen, yaitu dengan cara advokasi, yang mana toko pertanian ini tuh memiliki image yang baik, terus kepercayaan yang baik di kalangan masyarakat, serta interaksi ataupun hubungan emosional yang baik terhadap konsumen. Akan tetapi advokasi masih bersifat pasif ataupun belum terorganisir, yang membuat saya tertarik untuk mengambil judul ini. Nah, judul ini tuh berlandaskan pada teori relationship marketing menurut Market dan Hart, yang menekankan bahwasanya hubungan yang kuat antara pelanggan dan merek dibangun melalui dua elemen utama, yaitu kepercayaan dan juga perspektif positif ataupun brand image. Jadi tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk menganalisis apakah pengaruh brand image dan juga brand trust ini berpengaruh terhadap brand advocacy dan juga dimediasi oleh brand love. Hasil dari penelitian ini tuh diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur mengenai relationship marketing di sektor agribisnis, serta kontribusi praktis bagi pemilik toko pertanian dan mengoptimalkan strategi hubungan dengan pelanggan. Jadi gap penelitian ini adalah penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang kurang konsisten, yang membuat saya untuk mengkaji ulang penelitian yang akan saya lakukan ini dengan judul brand image, brand trust apakah berpengaruh terhadap brand advocacy dan juga dimediasi oleh brand love. Langsung saja untuk yang kedua, yaitu ada literatur review. Jadi di sini itu ada 4 variabel. Yang pertama yaitu ada brand advocacy, merujuk pada perilaku aktif konsumen dalam merekomendasikan, membela dan mempromosikan merek pada orang lain. Nah, indikator dari variabel ini yaitu adalah kecenderungan memberikan rekomendasi, dukungan pembelaan berulang, serta pembelaan terhadap merek ketika dihadapkan oleh kritik. Terus yang kedua yaitu ada brand image. Nah, brand image ini adalah hasil interaksi pengalaman ataupun simbol dan sosialisasi psikologis yang terbentuk gambaran menyeluruh mengenai suatu merek. Nah, di sini saya menggunakan indikator berupa identitas merek, personal merek, asosiasi merek, serta sikap dan perilaku merek. Terus selanjutnya yaitu ada brand trust. Di sini brand trust adalah keyakinan konsumen bahwasannya suatu merek mampu memberikan kualitas secara konsisten dan memenuhi janji yang telah ditetapkan. Di sini saya mengambil indikator dari Sebastian yang menyebutkan bahwasannya indikator dari brand trust itu meliputi kompetensi yang dirasakan, influence, kredibilitas, serta reputasi yang dirasakan. Terus yang ketiga yaitu brand love, itu ataupun yang terakhir yang keempat merupakan keterikatan emosional konsumen terhadap merek yang meliputi kepuasan fungsional. Di sini saya mengambil 3 indikator, yaitu ada intimacy, possession, dan juga komitmen. Yaitu ada model penelitian dan juga pengembangan hipotesis. Di sini
dalam penelitian ini tuh ada 7 hipotesis. Yang pertama yaitu ini dapat dilihat dari kerangka konseptual, yang mana apakah brand image berpengaruh brand advocacy, brand trust terhadap brand advocacy, H3 brand love terhadap brand advocacy, brand yang keempat brand image terhadap brand love, kelima brand trust terhadap brand love, dan juga keenam dan ketujuh apakah brand love ini dapat memediasi hubungan brand image, brand trust terhadap brand advocacy. Selanjutnya yaitu ada metode. Di sini jenis penelitian yang saya lakukan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dengan objek penelitian toko pertanian Udi Rahmat di Kabupaten Mojokerto. Terus populasi dan sampel. Di sini populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelanggan toko pertanian Udi Rahmat. Terus juga untuk penentuan sampel, karena tidak penentuan sampel ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode proporsi sampling. Karena populasi tidak diketahui berapa jumlahnya, di sini saya menggunakan rumus Hare yang mana mengkalikan 5 ataupun 10 terhadap indikator. Dan di sini saya memiliki 17 indikator, saya kali 5 dan didapat nilai 85, yaitu total responden yang ada dalam penelitian ini yaitu ada 85 responden. Terus juga untuk selanjutnya yaitu ada instrumen dan juga pengukuran. Di sini saya menggunakan skala pengukuran Likert 1 sampai 5. Dimulai dari 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengumpulan data. Di sini saya menggunakan kuesioner, terus disebar secara daring melalui Google Form ataupun secara langsung pada objek penelitian yaitu di toko pertanian Udi Rahmat. Terus juga teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 3 teknik analisis data. Di sini menggunakan metode PLSM dengan perangkat lunak Smart PLS 4 dengan analisis outer model, inner model, dan juga analisis mediasi. Untuk yang pertama yaitu ada analisis outer model. Di sini saya menggunakan untuk menilai ini saya menggunakan outer loading, yang mana di sini dapat dilihat bahwasannya setiap variabel memiliki nilai outer loading di atas 0,7 dan dinyatakan valid. Sebenarnya kemarin itu ada beberapa indikator yang item pernyataan yang tidak valid yang pada akhirnya saya hapus dan ini sudah semua dinyatakan valid, itu di atas 0,7 semua. Terus yang kedua yaitu ada reliability dan juga validity. Di sini untuk mengetahui apakah data yang dimiliki itu valid dan juga reliable. Di sini dilihat dari nilai AV-nya semua di atas, semua variabel di atas 0,5. Terus juga nilai kelompok alfanya di atas 0,7. Keempat variabel ini menunjukkan nilai yang baik yang memastikan bahwa seluruh konstruk reliable dan juga konsisten dalam mengukur variabel latennya. Terus selanjutnya yaitu adalah tabel cross loading. Di sini saya tidak menggunakan nilai HTMT ataupun Volner Rocker. Saya menggunakan nilai cross loading karena kemarin nilai HTMT dan juga Volner Rocker masih merah ataupun tidak reliable. Jadi saya menggunakan pengukuran tingkat terendah yaitu cross loading, dan di sini semua indikator ini dapat nilainya lebih tinggi pada konstruknya sendiri daripada ke konstruk yang lain, yang membuat seluruh variabel ini dalam memenuhi kriteria diskriminan validity dan berdasarkan nilai cross loading. Terus selanjutnya yaitu ada analisis inner model. Di sini saya yang pertama yaitu ada nilai R square. Di sini dapat dilihat bahwasannya nilai R square dalam variabel ini mencapai 0,2
7114 yang berarti 71,4% varian ini dapat dijelaskan melalui brand image, brand trust, dan juga brand love. Dan nilai ini termasuk nilai kategori yang kuat. Sementara itu untuk brand love sendiri memiliki nilai R-square sebesar 0,548 yang menunjukkan hasil yang dalam kategori yang sedang. Yang kedua yaitu ada F-square. Di sini menunjukkan bahwasanya brand image ini memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap brand advocacy, yaitu sebesar 0,04. Terus juga terhadap brand love ini 0,016. Sebaliknya brand love memberikan pengaruh besar terhadap brand advocacy dengan nilai 0,273. Dan juga variabel trust menunjukkan hasil yang pengaruh kecil ya 0,85. Terus juga sedang dimana terhadap brand love yaitu sebesar 0,103. Terus selanjutnya yaitu ada nilai ini nilai path koefisien ya, ini masih belum diganti. Nilai path koefisien di sini menunjukkan bahwasanya brand image terhadap brand advocacy ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai p-value-nya di atas 0,05, di statistiknya di bawah 1,95, yang membuat brand image dan brand advocacy ini tidak berpengaruh. Terus juga brand image dan brand love juga tidak berpengaruh karena p-value-nya di atas di statistiknya ini kurang dari 1,95. Terus brand love ini berpengaruh, brand trust juga berpengaruh semua kecuali brand image terhadap brand advocacy, brand image terhadap brand love. Selanjutnya itu ada predictive relevance. Di sini untuk mengetahui apakah variabel ini memiliki nilai prediktif yang baik. Di sini brand love memiliki nilai prediktif besar 0,225 dan brand advocacy dengan nilai 0,26. Keduanya berada di atas 0 sehingga memenuhi kriteria predictive relevance. Dan Q kuadrat atau keseluruhan adalah sebesar 0,21 yang menunjukkan bahwasanya model ini memiliki kemampuan prediktif yang baik. Tentunya yaitu model fit. Di sini nilai SRMR di bawah 0,10 dan juga nilai NFI-nya 0,609 menunjukkan tingkat kecocokan model yang moderat. Jadi untuk secara keseluruhan indikator model fit ini mengkonfirmasi bahwasanya model struktur yang telah memenuhi kelayakan dan juga analisis yang lebih lanjut. Di sini untuk analisis mediasi di sini nilai brand trust terhadap brand advocacy yang dimediasi oleh brand love ini signifikan, mana nilainya di bawah 0,05 value-nya, dan juga untuk nilai statistik di atas 1,95. Tetapi brand image terhadap brand advocacy yang dimediasi oleh brand love ini tidak signifikan karena nilai p-value-nya di bawah 0,05 dan juga tes statistiknya kurang dari 1,95. Jadi untuk hasil dari penelitian ini, untuk hipotesis pertama, apakah brand image berpengaruh terhadap brand advocacy, yaitu ditolak karena nilai p-value-nya lebih dari 0,5, jadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Terus yang kedua, hipotesis yang kedua, apakah brand trust berpengaruh terhadap brand advocacy? Jawabannya adalah diterima karena nilai p-value-nya di bawah 0,05 serta nilai T statistiknya tadi di atas 1,95. Terus yang ketiga, hipotesis ketiga, apakah brand love pengaruh terhadap brand advocacy? Ya, berpengaruh ataupun diterima karena nilai p-value-nya 0,00 atau di bawah 0,5 serta nilai T statistiknya di atas 1,95.
Terus untuk hipotesis keempat, apakah brand image pengaruh pada brand love? Jawabannya adalah ditolak karena nilai p value-nya di atas 0,005. Terus juga tes statistiknya tadi juga. Terus hipotesis kelima, apakah brand trust berpengaruh terhadap brand love? Ya, untuk hipotesis kelima ini diterima karena p value-nya di bawah 0,05 dan juga nilai tes statistiknya di atas 1,95. Untuk hipotesis yang ke-6 ini, apakah brand image ini berpengaruh terhadap preferensi yang dimediasi oleh brand love? Ini tidak diterima ataupun tidak berpengaruh. Jadi nilai p value-nya itu di atas 0,5. Jadi brand image terhadap brand advocacy yang dimediasi brand love ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk hipotesis yang ke-7 ini diterima karena brand trust ini terhadap brand advocacy yang dimediasi brand love memiliki nilai p value 0,0046 yang mana masih di bawah 0,5, jadi memiliki pengaruh yang signifikan. Terus juga untuk yang terakhir, research elimination dan juga implication. Di sini penelitian ini itu memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu adalah pada satu objek penelitian dan juga pada 3 variabel utama yang mempengaruhi brand love, tidak menyantumkan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi brand advocacy. Terus juga yang ketiga, penggunaan metode cross section dan questionnaire self report dapat menimbulkan bias ataupun persepsi pada responden. Terus nanti hasil dari penelitian ini itu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan relationship marketing teori. Terus juga secara praktis dapat memberikan strategi untuk dapat diterapkan untuk mempertahankan konsumen. Jadi kesimpulannya yaitu adalah dari 7 indikator, 7 hipotesis, 3 diantaranya tidak berpengaruh, yaitu brand image terhadap brand advocacy, brand image terhadap brand love, dan juga brand image terhadap brand advocacy yang dimediasi oleh brand love. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.